Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita baru masuk ke bahasan medan magnet ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan di bab 2 tentang medan listrik, yang pertama kita bahas itu sejarah. Nah, begitupun di pembahasan medan magnet kita akan bahas sejarah dulu ya. Nah, rada diulas dulu sejarah kelistrikan. Nah, sejarah kelistrikan dimulai dari zaman Yunani Purba ketika Thales dari Milet pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, dia menemukan bahwa elektron jika digosok bisa menarik benda-benda ringan. Nah, begitupun di sejarah kemagnetan. Di sejarah kemagnetan itu dimulai di zaman Yunani Purba ya. Dan Thales dari Milet, ada Socrates dan Plato, mereka telah menulis tentang sifat-sifat magnet alam yang namanya berasal dari nama kota. Jadi magnet yang kita kenal itu serapannya dari nama suatu kota. Kotanya itu Magnesia. Kota Magnesia ini dulunya di Asia Minor ya, yang di dekatnya ditemukan sebuah biji besi yang bisa menarik biji oksid besi lainnya serta benda-benda besi. Nah, di sana di gambarannya sebuah batang magnet yang bergantung ya, tergantung atau katakanlah tertumpu pada titik berat, dia bisa dapat berputar bebasnya. Jadi di sini dia akan menempatkan diri, atau si batangnya itu akan menempatkan diri menurut arah selatan dan utara. Jadi ketika kutub utaranya menuju kutub selatan kemagnetan bumi, sedangkan kutub selatannya menuju ke kutub utara kemagnetan bumi. Nah, yang sekarang kita ketahui bahwa kutub sejenis dua magnet akan tolak menolak, dan jika kutubnya itu tidak sejenis atau tidak senama ya, maka mereka akan tarik menarik. Awalnya fenomena ini dikira bahwa antara kelistrikan dan kemagnetan itu tidak ada kaitannya atau tidak ada sangkut pautnya. Nah, baru ada pendapat baru yang disampaikan oleh Ørsted pada tahun 1819 dalam salah satu kuliahnya di salah satu universitas, yaitu Universitas Copenhagen, tahun 1819 sampai tahun 1820-an, berarti hanya 1 tahun ya. Jarum magnet yang ditempatkan sejajar suatu arus listrik itu disampingkan oleh arus tersebut. Nah, dan bila arah arus dibalik, maka si simpangannya pun juga membalik. Nah, di sini diidentifikasi oleh Ørsted bahwasannya listrik dan magnet itu ada sangkut pautnya. Nah, ternyata ketika sudah dipercayai adanya hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, pada tahun 1820, selang waktunya tidak lama, hanya beberapa minggu, penemuan Ørsted ini diumumkan. Nah, ketika diumumkan, muncullah Ampere. Ya, Ampere dia di Paris mengumumkan penemuannya juga, bahwa ada gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus. Nah, selanjutnya pada tahun 1832-an, yaitu setelah 12 tahun sesudah penemuan si Ørsted tadi, muncul Faraday. Faraday menemukan tentang hukum induksi kemagnetannya. Nah, setelah tadi rentetan penemuan-penemuan dari zaman Yunani Purba ya, dari Thales, terus ada Socrates, Plato, terus muncul Ørsted ketika Ørsted bilang bahwa
ada hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, muncul Ampere, dia mengatakan bahwa ada gaya antara dua kawat sejajar, terus muncul lagi setelah 12 tahun kemudian ada Faraday. Jadi ketika kalian belajar di listrik magnet mungkin ada nama-nama, ada Faraday, ada Ampere gitu. Jadi itu sesuai dengan urutan sejarahnya ya, biar nggak bingung, oh ceritanya kayak gini. Ada Ampere, terus Faraday. Nah, ketika itu muncul penemuan baru yang sangat terkenal sampai sekarang ya, yang begitu membantu kontribusi perkembangan teori tentang listrik magnet, yaitu adanya Maxwell ya. Jadi semua kesatuan antara listrik dan magnet itu dirumuskan oleh Maxwell. Makanya banyak banget yang kita temui persamaan Maxwell ya. Nah, persamaan Maxwell ini merumuskan teori medan elektromagnetnya yang diumumkan pada tahun 1865. Nah, setelah ada teori-teori, muncul ada percobaan-percobaan ya. Percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hertz dalam tahun sekitar 1888 dia melakukan percobaan gelombang elektromagnetik yang tujuannya adalah untuk menegaskan teori Maxwell. Nah, jadi seperti itu gambaran sejarah singkat mengenai medan magnet. Jadi ada hubungannya antara listrik dan magnet. Makanya ada istilah elektromagnet atau listrik dan magnet ya. Oh ya, dalam pembahasan ini akan ada beberapa poin utama yang akan disampaikan. Yang pertama, prosedur pembahasan. Jadi biar rada runut, gimana korelasinya antara listrik dan magnet, biar agak terperinci prosedur pembahasan di medan magnet. Terus yang kedua, kita akan mempelajari hukum Ampere dan definisi medan magnet. Terus kita akan mempelajari menghitung medan magnet di berbagai arus. Sama, sebetulnya tuh ini runutannya sama seperti medan listrik. Jadi ketika kita tahu sejarahnya, terus bagaimana runutan pemahamannya, terus kita mempelajari hukum-hukum yang ada di fenomena medan listrik dan begitupun di medan magnetnya dengan hukum Ampere. Terus menghitung juga medan magnet di berbagai arus. Ketika di medan listrik kita menghitung di kawat arus lurus, terus di bola, di solenoida atau toroid ya. Di medan magnet pun sama. Nah, setelah itu akan dipelajari juga divergensi atau curl atau rotor medan magnet. Terus bagaimana menghitung mempelajari hukum Ampere untai ya. Untai contohnya itu di kasus kabel. Terus kita akan mempelajari potensial magnet, flux magnet, tapi mungkin untuk bahasan kali ini sampai potensial magnet. Jadi di akhir nanti akan ditambahkan di pertemuan selanjutnya, mungkin di bahasan selanjutnya flux magnet dan pemakaian gaya Lorentz ya, di sana akan dibahas. Oke, baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kita bahas prosedur pembahasan. Ya, kita sekarang masuk ke prosedur pembahasan. Jadi di sini di review lagi bahwa yang kita pelajari di medan listrik ini kita telah melalui beberapa step ya. Nah, begitupun nanti di medan magnet. Nah, di bab medan listrik ini telah kita jalani proses ya. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, kita memulai dengan mempelajari suatu hukum empiris ya, artinya melalui percobaan, yaitu hukum Coulomb mengenai gaya antara dua muatan listrik Q dan muatan uji ya, biasanya diberi tanda aksen Q aksen, yang mana bunyinya itu F sama dengan Q aksen per R kuadrat dikali vektor satuan R, atau sama dengan 1/4V epsilon 0 Q dikali Q aksen dikalikan dengan vektor satuan R-nya, yang mana perumusan ini merupakan
dasar teori ya, yang mendasari teori. Nah, yang kedua, dalam rangka gaya listrik atau F, menurut hukum Coulomb itu, maka didefinisikan medan listrik E sebagai gaya atas muatan penguji sebesar satu muatan, yang besarnya itu sama dengan E sama dengan dF per dq ya, gaya per muatan. Yang mana ya buat muatan titik ini diperoleh menjadi E sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, yang ketiga, dengan kita menggunakan medan listrik E dan hukum Coulomb, maka dihitung medan listrik dalam ruang di sekitar muatan-muatan listrik. Makanya kita hitung seperti di bola konduktor ya, bola berongga. Nah, setelah itu yang keempat, dengan menggunakan medan listrik itu sendiri, maka dilakukan suatu perumusan lain daripada hukum Coulomb ya, yang berbentuk integral, yang kita kenal dengan hukum Gauss, yaitu integral E dot dA ya sama dengan Q per epsilon 0, atau E kali A ini merupakan flux ya, dan listrik dikalikan dengan luas penampang itu sama dengan muatan dibagikan dengan epsilon 0 bahan tersebut. Nah, yang kelima, setelah kita melakukan integral pada hukum Coulomb, yaitu dengan hukum Gauss, maka kita selidiki sifat vektor E yang memberikan persamaan divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0, yang mana ini merupakan persamaan diferensial Poisson, yang merupakan pula hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah, yang terakhir, dicari fungsi potensial V-nya ya, fungsi potensial atau V, yang dari fungsi tersebut bisa dijabarkan medan listrik, yaitu E sama dengan min dV per dN dikalikan dengan vektor satuannya, atau sama dengan min grad V ya. Jadi medan listrik dihasilkan oleh muatan, dan medan listrik itu bekerja atas muatan. Nah, sekarang kita masuk ke medan magnet. Nah, medan listrik tadi dihasilkan oleh muatan dan bekerja atas muatan tersebut. Nah, sedangkan medan magnet ini dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak makanya ada arus, terus nanti ada arus listrik ya, makanya tadi ada kaitannya listrik dan magnet. Nah, dan pada medan magnet ini bekerja atas muatan yang bergerak. Jadi intinya untuk yang listrik itu kan dihasilkan oleh muatan saja, entah itu bergerak atau tidak. Sedangkan medan magnet ini dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Jadi itu kuncinya ya, kunci medan listrik dan medan magnet. Kalau untuk medan listrik itu dihasilkan oleh muatan, sedangkan medan magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak dan bekerja atas muatan yang bergerak pula. Nah, muatan yang bergerak ini mempunyai arah, sehingga medan magnet merupakan besaran vektor ya. Sehingga di medan magnet ini lebih rumit perhitungannya karena muatan yang bergerak, karena muatannya yang bergerak, sehingga dalam perhitungannya pun lebih rumit dibandingkan dengan medan listrik. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghitung langkah-langkah apa saja yang akan kita pakai pada pembahasan medan magnet, juga seperti yang telah dilakukan pada medan listrik. Nah, di sini ada step-stepnya, sebetulnya tuh hampir sama ya. Yang pertama, di sini juga kita di medan magnet juga kita memulai dengan mengajukan suatu hukum empiris yang menjadi dasar teori, yaitu hukum Ampere mengenai gaya F atau F ya, antara muatan listrik yang bergerak. Nah, yang kedua,
Dalam rangka gaya ini, antar muatan yang bergerak menurut hukum Ampere yang menjadi dasar teori tadi didefinisikan medan magnet B. Terus lalu yang ketiga, dengan menggunakan definisi medan magnet atau B, ditulisnya itu B-nya B vektor, harusnya ada tanda panah di atasnya, dan hukum Ampere, maka dihitung pula medan magnet oleh muatan-muatan yang bergerak, termasuk yang bergerak dalam untai-untai arus ya, arus-arus yang beruntai. Terus yang keempat, dengan menggunakan medan magnet itu sendiri, maka diadakan suatu perumusan lain dari hukum Ampere, yaitu yang berbentuk integral, yang dinamakan hukum Ampere untai, atau bisa ditulis integral B ds. B-nya itu pakai tanda panah ya, karena vektor B ds atau sama dengan y0 dikalikan dengan arusnya atau I. Nah, yang selanjutnya diselidiki sifat-sifat vektor B untuk memperoleh rumus-rumus mengenai curl dan divergensi ya. Divergensi harus diingat lagi ini, jangan sampai blank, apa itu divergensi, kayak gimana nulisnya, apa itu curl, jangan sampai bingung lagi. Coba dibuka lagi bab 1 divergensi, berarti ditulis nabla dot B. Kalau curl itu berarti nabla dikalikan dengan B-nya ya. Terus yang terakhir hampir sama dengan step-step yang dilakukan pada medan listrik. Yang terakhir kita cari fungsi potensial magnet skalar, W ya, potensial magnet skalar W, dan potensial vektor A, yang mana dari sana dapat dijabarkan medan magnet B-nya. Nah, jadi ini ulasan bagaimana step-step untuk melakukan perhitungan di medan listrik maupun di medan magnet, biar ada gambarannya step-stepnya. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Ampere dan definisi magnet, medan magnet. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ampere. Nah, yang sudah dikatakan di awal tadi bahwa Ampere lah yang pertama-tama mengamati gaya antara dua arus listrik, yaitu muatan listrik yang bergerak. Maka hukum mengenai gaya antara muatan listrik yang bergerak dinamakan dengan hukum Ampere. Nah, gaya antar muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dan muatan Q atau V aksen atau muatan ujinya yang bergerak dengan kecepatan V aksen, kita tulis, bisa dilihat di persamaan F sama dengan Y0 per 4V QV dikalikan dengan Q aksen V aksen dikalikan dengan vektor satuan R-nya dibagi dengan R kuadrat ya, kuadrat dari jarak antar muatan tersebut. Nah, di sini digambarkan ilustrasi gambar hukum Ampere ya, yang mana bisa kita analisa definisi dari medan magnet B ya, kita tulis B ada tanda panahnya. Di definisi medan magnet B ini bisa ditulis dalam bentuk F sama dengan muatan dikali kecepatan dikalikan dengan medan magnetnya. Di sana tertulis F sama dengan Q P dikalikan dengan B-nya. Nah, untuk gambar A bisa dilihat sesuai dengan hukum Ampere, jadi ada dua Q ya, Q aksen dan Q. Yang untuk Q aksen dia mempunyai kecepatannya, begitupun dengan muatan yang lainnya yang ditulis dengan Q saja tanpa aksen. Di sini ada R, jarak antar muatannya. Di sini muatan itu mempunyai medan magnet, mempunyai gaya, dan mempunyai kecepatan, yang mana besar gayanya itu merupakan muatan dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan besar medan magnetnya. Di sini bisa dilihat ya sesuai gambar. Nah, karena B ini merupakan jumlah atau hasil dari
perkalian antara mu0 dibagi 4V dikalikan dengan Q aksen dikalikan dengan R-nya per R kuadrat, maka nanti ketika di rumusan F sama dengan QV cross B, B-nya disubstitusi ya, yang mana katakanlah besar B sama dengan mu0 Q aksen dan bla 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 itu merupakan medan magnet di suatu titik ya, di suatu titik oleh muatan Q aksen yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, gaya sebesar Q kali V cross B ini adalah gaya magnet ya. Di samping itu masih ada gaya listrik, yaitu besarnya F sama dengan muatan dikalikan dengan medan listriknya. Jadi gaya total atas muatan Q yang bergerak dalam medan listrik E dan medan magnet B oleh satu atau lebih muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V bisa ditulis. Nah, di sini medan magnet oleh unsur IDS bisa dilihat di gambar poin B-nya diperoleh dari persamaan B sama dengan mu0/4V Q aksen kali R per R kuadrat, sehingga diperoleh dB sama dengan mu0/4V IDS dikalikan dengan vektor satuan R dibagi dengan kuadrat jarak. Nah, rumus ini, definisi magnet dalam bentuk rumus ini dinamakan dengan hukum Biot-Savart. Nah, sedangkan untuk rumus F sama dengan QV cross B dan F sama dengan QE tambah QV cross B, yang mana ini merupakan total dari penjumlahan QE-nya itu medan listrik, sedangkan QV cross B-nya itu medan magnet. Nah, ini disebut dengan gaya Lorentz. Nah, hukum Ampere untuk dua unsur arus IDS dan I aksen DS aksen bisa dilihat di gambar B. Ini diperoleh dari persamaan yang F sama dengan mu0/4V QV cross Q aksen V aksen dikalikan dengan vektor satuan dibagi dengan kuadrat jaraknya, sehingga menjadi D kuadrat F didiferensialkan ya, sama dengan didiferensialkan 2 kali sama dengan mu0/4V IDS cross IDS aksen kali R per kuadratik jaraknya. Nah, rumus ini adalah diferensial tingkat 2 karena dalam ruas kiri ada 2 diferensial. Nah, medan magnet dan F ini dari mana sih dihasilkannya? Medan magnet dan gaya magnet ini diperoleh dengan mengintegralkan persamaan dB sama dengan mu0/4V IDS cross R dibagi dengan R kuadratnya, dan juga hasil dari integral dari persamaan D kuadrat F yang barusan nih, D kuadrat F sama dengan mu0/4V IDS cross R per R kuadrat. Nah, di sini kita akan mempelajari definisi ampere. Nah, untuk definisi ampere karena berhubungan dengan arus yang mengalir, di sini kita harus bisa menggunakan kaidah aturan tangan kanan ya. Nah, menurut definisi hasil kali silang seperti yang sudah dipelajari di bab 1 ya tentang vektor, maka arah F yang tadi ya, maka arah F dalam rumus F sama dengan muatan dikali kecepatan dikalikan dengan dikroskan dengan medan magnet adalah tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat V dan B dan menuju ke arah maju skrup kanan bila diputar. Jadi dari vektor pertama V ke vektor kedua B melalui sudut terkecil. Nah, adapun arah hasil kali dua vektor, misalnya F dalam rumus yang tadi ya QV cross B, dapat diperoleh juga dengan kaidah tangan kanan. Nah, ini biar lebih gampang, biar
bisa kalian praktekkan. Oke, silakan sambil diikuti lewat instruksi secara audio. Vektor-vektor dalam rumus perkalian ya, tergantung besarannya apa, karena di sini ada besaran F atau gaya ya V, ada juga B. Nah, di sini sangat penting diberi nomor menurut urutannya ya. Dalam rumus itu akan ada V sebagai F sebagai vektor pertama, V sebagai vektor kedua, dan B sebagai vektor ketiga. Nah, itu urutannya bisa dilihat dari yang rumus F sama dengan V cross B, kan yang pertama F, kedua V, yang ketiga B. Nah, jadi tidak boleh diabaikan nomor urutannya ya. Nah, sedangkan ya kita masuk ke jari-jari kita, sedangkan jari-jari tangan kanan juga diberi nomor urutan ya. Itu kalau ibu jari itu jari pertama, telunjuk jari kedua, jari tengah itu jari ketiga. Berarti nanti dihubungkan dengan tadi yang urutan pada besaran-besaran fisika, berarti yang jadi ibu jari itu yang F, yang jadi telunjuk itu V atau kecepatan, yang jadi jari tengah itu yang B. Nah, penerapan kaidah tangan kanan, yang pertama tunjuk contohnya ya, tunjuk jari kedua berarti si telunjuk ke arah vektor kedua. Vektor kedua itu tadi V ya, V, dan jari ketiga atau jari tengah ke arah vektor ketiga berarti ke arah B. Sedangkan jari pertama atau ibu jari ya, jari pertama berarti tadi sebagai F disingkapkan tegak lurus telunjuk, oke. Tegak lurus telunjuk, kebayang ya. Tegak lurus telunjuk dan jari tengah. Maka arahnya menunjukkan arah positif vektor pertama. Nah, ini gambaran vektor hasil kali ya. Dengan kaidah ini pula diperoleh arah B dalam persamaan yang tadi, B sama dengan mu 0 per 4 V aksen cross R per R kuadrat, ataupun arah DB pada persamaan yang DB sama dengan mu 0 per 4 V IDS cross R per R kuadrat, dan juga arah D kuadrat F yang sama dengan mu 0 per 4 V IDS bla 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 ya. Nah, jadi udah ada gambaran gimana menentukan arah dengan menggunakan aturan tangan kanan ya. Nah, dalam sistem meter kilogram sekon yang menggunakan satuan Newton, Coulomb, ampere, meter, kilogram, dan sekon, maka mu 0 per 4 V ini nilainya 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Silakan dibuktikan ya. Nah, apa itu mu 0 ya? Mu 0 ini dinamakan dengan permeabilitas hampa. Satuan B ini adalah Weber per meter persegi, atau lebih terkenalnya itu satuannya Tesla. Nah, sedangkan medan magnet B dinamakan juga induksi magnet B. Nah, dengan hukum ampere pada persamaan yang D kuadrat F sama dengan mu 0 per 4 V IDS cross IDS I aksen DS aksen cross R per R kuadrat tadi dapat didefinisikan arus ampere ya. Bisa sambil dilihat rumus yang tadi, jika dibacakan dengan pemahaman fisiknya, bunyinya kurang lebih bahwa ampere itu adalah arus yang bila dalam dalam ruang hampa mengalir atau menerusi dua unsur arus yang sejajar pada jarak 1 meter, sama panjangnya itu sama dengan ds, dan sesumbu sama panjang atau bisa ditulis dengan ds dan sesumbu, maka saling mengadakan gaya yang mana besarnya 10 pangkat min 7 Newton per meter panjang. Jadi yang satuan MPS tadi kurang lebih seperti itu kan, mu 0 per 4 V ini merupakan definisi dari satuan arus ampere ya. Ini kurang lebih gambar dari definisi ampere, yang mana ada arus
yang jaraknya itu 1 meter dan sama panjangnya ya. Nah, dalam hal ini rumus yang D kuadrat F sama dengan Mi 0/4 V I ds cross I aksen ds aksen cross R per R kuadrat ini memberikan nilai, yaitu yang Mi 0/4 V-nya berarti tinggal disubstitusi ya, hasilnya 10/7 berarti dimasukkan ke rumus yang barusan saya sebut, D kuadrat F sama dengan 10⁻⁻7 I kuadrat ds kuadrat, karena I-nya sama, ds-nya sama ya. Sehingga dipindah ruas nanti ketika D kuadrat F per ds kuadrat sama dengan 10⁻⁻7 I kuadrat. Nah, untuk ds yang tadi bisa dilihat di definisi satuan arus ampere. ds dalam meter, maka ruas kiri adalah gaya per meter ya, yang buat karena satu satuan arus ampere berarti nilainya 1 ampere, yaitu 1 ampere adalah 10⁻⁻7 Newton. Nah, jadi diulas lagi bahwa ampere itu arus yang bila dalam hampa menerusi 2 kawat arus tak berhingga panjang dan sejajar pada jarak 1 meter. Jadi yang penting itu satuan 1 meter, terserah itu panjang kawatnya mau semana sampai tak terhingga pun ya. Jadi kedua kawat tersebut akan melaksanakan yang dialiri arus tentunya akan saling melaksanakan gaya sebesar 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter panjang, karena ada 2 kawat arus ya. Nah, mungkin itu gambaran dari hukum ampere ya. Hukum ampere tadi berawal dari rumus yang F sama dengan Mi 0/4 V Q V cross Q aksen cross R per R kuadrat. Nah, sekarang seperti pada bahasan medan listrik, kita juga akan menghitung medan magnet pada berbagai arus, entah itu di kawat arus lurus, terus ada di solenoida atau lilitan arus ya. Jadi di sini kita akan menghitung contoh memperoleh besar medan magnet pada kawat arus lurus dan lilitan. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada kawat arus lurus. Nah, di sana tergambar ada kawat arus lurus ya, yang itu tuh yang lurus, yang vertikal. Di sini kita akan menghitung besarnya medan magnet di titik P. Jadi di sini kita akan menghitung medan magnet B ya di titik P pada jarak R dari kawat arus seperti pada gambar. Jadi sambil dilihat gambarnya. Nah, sumbangan arus yang ngalir ini, yang ngalir ada I ya, diwakili dengan I, dx ini panjang dari kawat arusnya, berarti sumbangan unsur arus I dx ya, I dikalikan dengan dx-nya kepada medan di titik P. Menurut persamaan yang tadi sudah kita pelajari, persamaan dB sama dengan mu 0/4 V I ds cross R topi per R kuadrat. Harapan saya menyebut berulang-ulang biar kalian tidak asing dengan persamaan-persamaan yang ada pada medan magnet. Nah, yang persamaan tadi, jadi tinggal diganti ya, karena kalau tadi ds di sini menggunakan besaran sama-sama panjang tapi sini dx, berarti rumus tadi diganti dB sama dengan mu 0/4 V I dx dikalikan dengan vektor satuannya ya. Vektor satuan ya, tulis S, kan di sini lihat S ya. Kalau dilihat dari, jadi gini, di sini ada X, ada dx. Kalau X itu keseluruhan panjang si kawat arus. Kalau ada dx berarti ini bagian dari X-nya gitu, bagian panjang
part dari panjangnya sih kawat arus mungkin entah itu berapa, pokoknya ini sampelnya cuma bagian dari X. Jadi sini ada X, terus ada jarak dari kawat arus ini membentuk sudut, kan ini berbagai arah ya, dari atas, dari bawah. Nah ini sebagai contoh perhitungan biar mempermudah dan perhitungan katakanlah yang dihitung dari bagian ujung. Di sini ada, kalau secara tegak lurus ada R jaraknya, sedangkan ini untuk sudut ini ada S jaraknya, karena untuk sudutnya ada alfa. Alfa 1 ini alfa. Nah, jadi bisa dihitung besar medan magnetnya dB sama dengan mu 0/4 V IDX cross S per S kuadrat, ya jaraknya di sini S kuadrat ya, karena kita katakanlah menghitung dari wilayah sini ya, yang ketika arus mengalir ke bawah. Nah, arahnya tegak lurus bidang gambar ya, sehingga besarnya dB sama dengan mu 0/4 V IDX sin alfa per S kuadrat. Nah, dengan menggunakan persamaan trigonometri, rada diulek dulu matematikanya, di sini bisa dicari nilai S-nya ya, bisa dicari nilai X-nya juga, sehingga di sini kalau dilihat di gambar berarti untuk mencari sin alfa itu sama dengan R dibagi S ya, R dibagi S, dan X itu sama dengan R kotangan alfa atau sama dengan R cos alfa per sin alfa, sehingga diperoleh dx sama dengan min R sin kuadrat alfa d alfa atau sama dengan min S kuadrat per R d alfa. Silahkan diulik-ulik lagi kenapa ini bisa kayak gini ya. Barangkali ada yang lupa, itu kotangan kayak trigonometri, ada tangan, ada kotangan. Terus cara mencari sin berdasarkan gambar, silahkan dibuka-buka lagi, barangkali ada yang lupa. Nah, terus dx sama dengan min R sin kuadrat alfa d alfa atau sama dengan min S kuadrat per R d alfa. Nah, sehingga dx-nya bisa diperoleh tinggal disubstitusi ya ke persamaan yang tadi yang di atas. Jadi B sama dengan sama dengan setelah didiferensialkan. Untuk menghilangkan diferensial berarti kita harus mengintegralkan yang ruas kanan ya. Besarnya sama dengan min mu 0 I per 4 V I per R integral dari alfa 1 sampai alfa 2 ya, bisa dilihat di gambar, ini alfa 1 sampai ujung, katakan dari ujung ke ujung alfa 1 sampai alfa 2 sin alfa d alfa, atau di sini bisa diperoleh mu 0 I per 4 VR cos alfa 1 min cos alfa 2. Nah, di sini juga diingat lagi integral sin apa ya. Nah, jadi hasilnya mu 0 I per 4 VR cos alfa 1 min cos alfa 2. Nah, bagaimana kalau seandainya kawatnya tak berhingga panjang, jadi kita nggak tahu kawat arusnya seberapa panjang gitu. Kalau seandainya si kawatnya itu tak terhingga panjangnya, maka si alfa satunya ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, dan alfa 2 sama dengan V, atau V itu besarnya 180 derajat. Jadi jika kasusnya kawatnya tak berhingga, nilai cos alfa 1 cos 0 itu 1 ya, berarti dikurangi dengan cos alfa 2 cos 180 berarti di kuadran kedua ya, sedangkan cos itu positif di kuadran keempat, berarti bakal min, berarti 1 min 1 hasilnya 2. Nah, sehingga diperoleh B sama dengan mu 0 I 4 VR dalam kurung dikalikan dengan 2, berarti hasil akhirnya B sama dengan mu 0 I per 2 VR. Nah, analog pada medan listrik ya, hampir sama pada medan listrik, maka dapat didefinisikan juga garis gaya magnet sebagai garis
singgung, garis yang menyinggung tiap titik berimpit dengan arah B di titik itu. Nah, ini pada kasus kawat arus listrik berarti garis gaya magnet kawat arus lurus adalah lingkaran yang tertutup seperti semua garis gaya magnet lainnya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung medan magnet pada lilitan arus. Nah, ini salah satu contohnya. Ini medan lilitan arus ya. Di sini ada arus melilit, ini yang bulat itu kayak gambaran arus yang melilit. Ini I, ada jarak X, terus ada, karena ini melilit seperti ini, ketika kita ingin menghitung katakan di suatu titik, karena ini katakanlah sumbu kanan X, jadi katakanlah di sekitaran wilayah sumbu X, berarti di sini ada dB ya, medan magnetnya. Nah, karena di sini jaraknya itu belum tentu sama, jadi di sini ada setengah A, ada 0, ada setengah A ya. A ini seperti katakanlah ini radius atau jari-jari. Nah, di sini akan kita hitung medan magnet B sepanjang sumbu lilitan arus itu. Nah, kalau kita lihat yang grafik B atau yang maksudnya itu yang grafik yang di bawahnya, semua unsur IDS itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap R. Jadi jika sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat, sin alfanya itu sama dengan 1. Dan menurut rumus yang tadi, rumus DB sama dengan 0/4 V IDS cross R per R kuadrat. Dari pertimbangan simetri diketahui bahwa jumlah komponen medan magnet atau kita tulis dB yang tegak lurus sumbu X itu besarnya sama dengan 0, dan B yang dicari ini adalah jumlah semua komponen dB ya, jadi dB banyak di sana sejajar sumbu X, maka bisa diperoleh B sama dengan mu0/4 V I sin psi per R kuadrat integral 0 sampai 2 V, karena membentuk lilitan, katakanlah lilitan membentuk lingkaran, berarti 360 derajat ya, atau 2V 0 sampai 2V ds sama dengan mu0/4 V I sin psi per R kuadrat 2V A sama dengan mu0 A kuadrat I per 2R pangkat 3, atau bisa disederhanakan lagi sama dengan mu0 A kuadrat I per 2 kali dengan A kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2. Nah, grafik yang di bawah ya, grafik yang grafik B, katakanlah tadi yang di atas A, yang di bawah itu B. Grafik B itu sebagai fungsi X ya, yang mana bisa kita cari titik beloknya. Di sana tadi digambar tertulis setengah A dan ada setengah A ya, karena katakanlah itu simetri. Nah, di sini kita hitung besar X-nya berapa dengan menggunakan second vertical derivative. Nah, second vertical derivative di fisika bumi juga sangat penting, yaitu untuk mencari patahan ya, karena ada titik belok yang besar itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari titik beloknya terdapat pada d kuadrat y per dx kuadrat, dengan y-nya itu besarnya yang ini yang tadi, a kuadrat per x kuadrat pangkat min 3/2. Nah, yang y ini diferensialkan, diturunkan, dy per dx sama dengan min 3x dalam kurung a kuadrat tambah x kuadrat pangkat min 3/2, terus diturunkan lagi, hasilnya sama dengan min 3 A kuadrat tambah X kuadrat pangkat min 3/2 ditambah dengan 15X kuadrat dalam kurung A kuadrat tambah X kuadrat pangkat min 7/2.
sama dengan 0. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail turunannya. Silakan buka kembali bagi kalian yang lupa bagaimana caranya menurunkan. Silakan buka lagi fisika matematika atau fisika dasarnya. Nah, di sini bisa kita peroleh karena sama 0. Di sini kita cari X-nya, kita persamaan yang tadi kita sederhanakan dengan aljabar biasa ya. Kita peroleh 3A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 15X kuadrat. Atau diperoleh 4X kuadrat sama dengan A kuadrat, sehingga bisa diperoleh X-nya itu sama dengan plus minus setengah A. Nah, silakan bagi yang tidak percaya perhitungan ini, silakan dijabarkan lagi. Siapa tahu ini salah. Nah, sehingga di sini bisa kita cari titik beloknya B. Silakan disubstitusi sambil dibayangkan. Berarti kalau udah diperoleh X-nya, disubstitusi ke persamaan yang atas, berarti B sama dengan mu 0 A kuadrat I per 2 dalam kurung 5/4 A kuadrat ya, karena A kuadrat ditambah X-nya tadi kan setengah A nya dikuadratin, jadi dapatnya 5/4 A kuadrat pangkat 3/2 atau sama dengan 4 per maka 125 dikali dengan mu 0 I per A. Nah, untuk di pusat lilitan nilainya berapa? Karena pusat lilitan itu di tengah ya, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita peroleh B sama dengan 0 I per 2A. Sedangkan untuk di titik A, di sumbu kanan atau di sumbu kanan X atau di sumbu X kiri, berarti minus ya. Berarti di titik plus min A, kita peroleh medan magnetnya B sama dengan 1/4 akar 2 dikalikan dengan mu 0 I per A. Nah, soal kasus pada lilitan arus ini sangat penting untuk difahami. Mengapa? Karena yang pertama, kumparan itu gabungan lilitan-lilitan arus, sehingga harus dipahami. Contohnya di kabel mungkin nanti ini kan satu lilitan arus. Yang kedua, dua lilitan sejajar pada jarak radiusnya merupakan kumparan Helmholtz. Ini tidak akan dibahas lebih dalam untuk yang Helmholtz ya. Yang mana, tapi ini sebagai gambaran, sebagai pengetahuan umum, memberikan medan magnet yang sangat seragam di pertengahan sumbu, yang mana diperlukan berbagai alat atau instrumen, misalnya pada alat-alat pengukuran EPRM ya, EPRM elektron pada contohnya galvanometer. Mungkin ada yang sudah praktikum atau ada yang minimal tahu apa itu galvanometer. Nah, yang ketiga, gerakan elektron dalam atom ini merupakan lilitan arus juga ya, sehingga pemahaman kita mengenai sifat-sifat lilitan arus penting bagi pemahaman berbagai gejala alam. Contohnya kayak lilitan, banyak ya kasusnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin bagaimana menghitung hukum ampere untai ya. Kalau tadi hanya pengenalan hukum ampere itu apa, nah sekarang di kasus hukum ampere untai. Oke, nah sekarang kita masuk ke hukum ampere untai. Nah, hampir serupa dengan hukum Gauss pada medan listrik, yang tak lain daripada hukum Coulomb dalam bentuk integral yang dirumuskan kemudian untuk selain memperdalam pengertian, tujuannya juga adalah untuk memudahkan perhitungan, terutama pada medan-medan yang simetris. Nah, maka di bab medan magnet pun dirumuskan hukum ampere untai atau hukum ampere integral ya. Jadi tadi di medan listrik ada hukum Gauss yang hasilnya itu merupakan integral dari hukum Coulomb. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk memperdalam pengertian, juga untuk memudahkan perhitungan. Nah, di hukum ampere di medan magnet pun itu sama ya. Jadi
dirumuskan hukum Ampere untai atau hukum Ampere integral, yang mana ini sangat memberikan keuntungan-keuntungan yang serupa dengan perumusan-perumusan pada medan listrik. Nah, di sini ada contoh gambaran hukum Ampere untai, bisa dilihat pada gambar di slide ya. Di sana bisa kita lihat. Di sini ada kawat arus yang dipeluk, yang dilingkari, yang dilingkupi oleh lingkaran sepusat L, ya. Kita di sini akan menghitung integral garis medan magnet B ya, yaitu dengan integral tertutup B dot ds melalui kedua garis tertutup itu. Jadi bisa kita lihat itu yang arah panah ke atas tuh bukan sekedar tanda panah, tapi itu tuh arus ya. Kawat arus yang bulat itu lingkaran sepusat L ya. Nah, di sini medan magnet B, suatu kawat lurus yang sudah tadi dibahas, besarnya B sama dengan mu0I per 2VR. Jadi mungkin kalau di SMA itu sudah langsung medan magnet pada kawat arus gitu ya. Nah, kawat arus yang cukup satu gitu, langsung B sama dengan mu0I per 2VR. Padahal tadi tidak semudah itu langsung nggak langsung kayak gini rumusnya, tapi ada step-stepnya, seperti harus diintegralkan dulu, dicari dulu X-nya kalau di sepusat kayak gimana. Jadi tadi yang sudah dibahas coba dibuka lagi biar kalian sadar, oh ini tuh nggak ujug-ujug, tadi sudah dibahas B sama dengan mu0I per 2VR. Nah, arah B ini menurut arah garis singgung pada lingkaran L yang ini itu merupakan suatu garis gaya magnet, sehingga integral garis melalui lingkaran L ini adalah integral tertutup B dot ds sama dengan integral tertutup B dot ds BR dot d alpha sama dengan mu0I per 4V integral dA atau sama dengan mu0I. Nah, karena integral tertutup dA itu sama dengan 2V, maka rumus Ampere untai yang berlaku umum buat sebarang garis tertutup ya, itu B dot ds sama dengan BDS pada lingkaran L. Nah, di sini buat tiap busur bisa dilihat itu kan lingkaran ada busur-busurnya. Buat tiap busur yang besarnya itu ds sama dengan berarti R dikalikan dengan D alfanya, sehingga bisa diperoleh ds sama dengan BR dA atau sama dengan mu0I dibagi 2 dikalikan dengan dA ya. Nah, di sini bisa dihitung besar kalau seandainya garis tertutup itu tidak mengelilingi atau tidak memeluk arus, yang mana besarnya itu untuk yang tidak memeluk arus, tidak mengelilingi arus, maksudnya tidak mengelilingi kawat arus ya, integral B dot ds sama dengan 0. Nah, ini analog dengan rumus integral tertutup E dot ds sama dengan 0. Nah, yang telah menjadi dasar bagi pendefinisian dan penggunaan potensial listrik yang sudah kita pelajari terdahulu di bab medan listrik di bab 2 sampai bab 3, Vp sama dengan integral tertutup min E dot ds. Nah, di sini dijadikan dasar bagi pendefinisian dan penggunaan suatu potensial magnet. Jadi makanya nanti dari sini kita bahas potensial magnet. Tetapi sebelum masuk ke sana kita akan dipraktikalin lagi kayak divergensi dan curl dari medan magnet. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya hukum Ampere untai. Jadi hampir sama
Dengan yang medan listrik, kalau medan listrik tadi ada hukum Coulomb yang diintegralkan ya untuk memudahkan perhitungan, sedangkan untuk di medan magnet di sini menggunakan hukum Ampere. Jadi kuncinya tadi di medan listrik dengan menggunakan hukum Coulomb yang diintegralkan ya, serupa dengan hukum Gauss. Sedangkan untuk di medan magnet dengan perumusan hukum Ampere, yang mana hukum Ampere atau yang disebut hukum Ampere integral ya, yang sama manfaat-manfaatnya seperti yang sudah disebutkan di medan listrik. Nah, di sini ada contoh perhitungan hukum Ampere untai pada kabel contohnya. Di sini akan dijelaskan secara singkat. Ya, di sini kita akan menghitung medan magnet kabel. Nah, pada gambar yang sudah bisa kita lihat ada bulatan di sana ya. Jaraknya A yang lingkaran kecil, terus di sana ada B jarak yang lingkaran besar. Di sana ada lilitan kabel yang mana arusnya ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Di sini katakanlah terdiri atas kabel ya, terdiri atas suatu konduktor tengah radius A di sana yang diterusi arus yang dialiri arus, dan konduktor yang itu yang lingkaran besar, konduktor pusat yang radiusnya itu B diterusi arus min I. Jadi yang A itu dialiri plus I, kalau yang konduktor B dialiri arus min I, sehingga bisa diperoleh dengan menggunakan hukum Ampere untai atau hukum Ampere integral. Kalau kita hitung, ini akan diperoleh medan magnet di berbagai keadaan. Ketika R-nya itu lebih besar dari B, maka medan magnetnya 0 ya, karena tidak terpengaruh sangat besar. Ini maksimal B ya jaraknya. Terus untuk yang R-nya itu lebih besar dari A tapi lebih kecil dari B, medan magnetnya sebesar 0I per 2πr. Sedangkan untuk yang ketiga ini bukan yang lebih besar, tapi R-nya ketika lebih kecil ya. R-nya ketika lebih kecil dari B, maka dari A, maaf, yang ini. Yang ketika R-nya lebih kecil dari A, yang pertama R lebih besar dari B, yang ketiga itu R-nya lebih kecil dari A, maka medan magnetnya sama dengan μ0I per 2πa kuadrat dikalikan dengan R. Nah, itu tolong diralat yang ketiga, itu R-nya lebih kecil dari A ya. Nah, di sini merupakan contoh pemakaian hukum Ampere integral, yaitu untuk menghitung medan magnet B beberapa sistem arus yang asimetris. Nah, dari hukum Ampere integral bisa ditulis juga dengan menggunakan persamaan integral tertutup H.ds, kan kalau tadi B.ds ya, H.ds sama dengan I, yang mana H itu merupakan kekuatan medan magnet, yang mana kekuatan medan magnet ini didefinisikan sebagai B per mu 0 ya. Nah, rumus integral tertutup H.ds ini hanya itu pakai tanda panah ya, agak kurang penulisan. Rumus H.ds sama dengan I ini mengatakan, jadi ada definisi fisiknya, bahwa integral garis kekuatan medan magnet H melalui garis tertutup sama dengan arus yang dipeluk garis itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau dibacakan secara pemahaman fisiknya, artinya bahwa integral garis kekuatan medan magnet H .ds berarti melalui garis tertutup sama dengan I sama dengan arus yang dipeluk garis itu ya. Jadi dalam semua rumus yang tadi dijelasin, maka B per mu 0 dapat diganti dengan H atau kekuatan medan magnet. Nah, adapun vektor B dan H ini pada medan magnet adalah
hampir sama dengan E dan D. Kalau di medan magnet, B itu merupakan medan magnet atau induksi magnet, atau kita tulis mu0H. Sedangkan untuk di medan listrik itu ada E yang besarnya itu D per epsilon 0, atau artinya kekuatan medan listrik atau kekuatan medan listrik atau kekuatan medan listrik, dan D ini merupakan pergeseran listrik atau epsilon 0 dikalikan dengan E-nya. Nah, jadi kalau kita runut emang hampir ada kesamaan. Ketika di medan listrik ada B, ada H, sedangkan untuk di medan listrik ada E, ada D ya. Jadi coba diingat-ingat lagi biar familiar. Nah, sekarang kita masuk ke divergensi dan akurul medan magnet. Nah, di sini pada medan listrik sudah dibicarakan hukum Gauss dalam bentuk diferensial, yaitu diferensial epsilon 0 E atau sama dengan div D sama dengan nabla dot D sama dengan 0. Nah, ini rumus ini tak lain merupakan hukum kontinuitas, yang mana menyatakan bahwa flux atau banyaknya garis gaya yang keluar dari suatu volume berbanding langsung dengan banyaknya sumber garis gaya, yaitu muatan yang ada di dalam volume itu. Nah, karena pada medan magnet tidak ada sumber garis gaya yang terpisah, maka divergensi B sama dengan 0 ya. Berarti di sini bisa ditulis div B sama dengan nabla dot B, atau divergensi B sama dengan 0. Ini dibuktikan dengan hukum Biot-Savart secara ilmu pasti, dan sesudah ditulis dalam bentuk yang mengandung rapat arus atau dikenal dengan J, maka bisa ditulis dB sama dengan mu0 per 4 VI ds cross R per R kuadrat, atau d tau sama dengan mu0 per 4 V J cross R per R kuadrat. Nah, di sini pernah kita bahas juga tentang rumus definisi rapat arus ya. Rapat arus J yaitu untuk arus homogen, yang mana I itu sama dengan rapat arus dikalikan dengan luas penampangnya. Berarti I sama dengan J dot dA atau JA cos alpha. Terus untuk yang buat arus tak homogen, I sama dengan integral J dot dA. Nah, adapun untuk arus elektron bebas, kita peroleh J itu sama dengan N dikalikan E dikalikan dengan kecepatan ya, dimana V ini merupakan kecepatan hanyut rata-rata elektron dan N itu merupakan jumlah elektron ya. Jadi coba dibuka lagi di bab sebelumnya. Nah, untuk NE itu sama dengan rho ya, atau sama dengan rapat muatan elektron bebas. Nah, pada umumnya bila muatan ruang seperti ion atau elektron, rapat muatan elektron bebas bergerak dengan kecepatan V, maka rapat arus bisa diperoleh dengan mengalihkan rho atau rapat muatan elektron bebasnya dikalikan dengan kecepatannya. Nah, hukum Biot-Savart yang sudah dibahas ya sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk d tau sama dengan mu0 per 4 pi J cross R per R kuadrat, yang mana berlaku pada suatu medium dengan menggunakan identitas I dot ds sama dengan dq per dt dikalikan dengan ds. Nah, atau sama dengan dq v sama dengan rho d tau v sama dengan j d tau. Nah, lain sifat dari vektor B, bahwa arus tetap atau kurel B itu sama dengan nabla cross B sama dengan mu0J, yang mana ini bisa difahami dengan hukum Stokes ya, yang bunyinya itu integral garis vektor B melalui
suatu garis tertutup sama dengan integral bidang vektor kurel B melalui sebarang bidang luas penampang A yang dibatasi oleh garis tertutup. Jadi setiap integral-integral ini harus dijabarkan ya, maksudnya apa. Nah, sedangkan di sini menurut hukum Ampere, integral garis vektor B melalui satu garis tertutup sama dengan integral bidang vektor kurel B yang melalui sebarang bidang A yang dibatasi oleh garis tertutup. Bisa ditulis B.DE sama dengan integral nabla cross B.DA, yang mana di sini B-nya habis ya. Nabla cross B sama dengan mu 0J, yang mana ini merupakan salah satu persamaan Maxwell dalam hal arus tetap. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini dengan menggunakan bantuan hukum Biot-Savart, terus dengan menggunakan hukum Ampere integral dan dibantu dengan hukum Stokes. Jadi semuanya saling berkaitan. Hukum Stokes diingat lagi yang di bab 1, yang integral V.dr sama dengan integral kurel V.dA. Coba dibuka lagi biar kalian nyambung kok tiba-tiba ada DA, karena di sini erat kaitannya dengan hukum Stokes. Nah, sekarang kita masuk ke potensial magnet. Nah, integral garis medan magnet, integral garis medan magnet ya, medan magnet melalui garis tertutup yang tidak memeluk arus sama dengan besarnya itu 0, atau bisa kita tulis integral B.DE sama dengan 0, yang mana artinya nabla cross B-nya berarti 0 juga karena rapat arusnya 0. Nah, di sini potensial magnet dibahas karena tadi sudah disinggung di awal ketika dibahas divergensi dan kurel B, berarti di sini kita akan mencari potensialnya. Seperti di medan listrik, kita memperoleh gaya, terus kita dihitung medan listriknya di berbagai arus, terus dicari potensial listriknya. Nah, di medan magnet pun sama, dengan menggunakan integral dari hukum-hukum yang ada, kita cari potensial magnetnya. Sehingga di sini bisa dirincikan di berbagai kasus. Nah, contohnya di sini bagaimana kita menghitung medan magnet dari dasar-dasar teori yang ada. Nah, di sini dari dasar teori, dari rumus yang telah diperoleh ketika medan magnet dikalikan dengan ds-nya, itu hasilnya bagaimana tergantung pada kasus yang ditinjau. Di sini ketika tidak dialiri arus, berarti B.S-nya 0. Kenapa bisa 0? Karena J-nya juga 0, karena tidak ada rapat muatan ya. Ketika tidak ada arus berarti tidak ada muatan yang bergerak, artinya J-nya 0. Nah, diperoleh vektor medan magnet ini sebagai negatifnya ya. Negatifnya gradien. Diingat lagi bagaimana cara mencari gradien di bawah 1, yang mana bisa diperoleh B sama dengan min grad W atau sama dengan min nabla W ya, atau sama dengan min dW per dN. Nah, pada medan listrik berlaku nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0 dan nabla cross E sama dengan 0. Sedangkan pada medan magnet dikenal nabla dot B sama dengan 0, sedangkan nabla cross B sama dengan min 0 J. Nah, telah kita lihat bahwa karena kurel E itu sama dengan 0 ya, yang nabla cross E itu kurel sama dengan 0, maka ada fungsi V ya, yang perkaliannya itu dengan vektor nabla itu yang segitiga terbalik, memberikan E, yaitu E nya sama dengan min
min nabla V atau sama dengan min grad V. Nah, pada medan magnet ada nabla dot B sama dengan 0, maka ada fungsi A yang perkalian silangnya dengan vektor nabla ya, pada vektor nabla memberikan B, yaitu B sama dengan nabla cross A. Nah, A ini adalah potensial magnet vektor. Nah, di sini kita akan menulis kembali bentuk integral dari hukum Biot-Savart yang B sama dengan mi0 per 4V integral IDS cross R per R kuadrat. Ya, hukum Biot-Savart yang sudah disebutkan tadi, B sama dengan mu0 per 4V integral I ds cross R per R kuadrat. Operator nabla ini dikenakan pada fungsi R pangkat N, yang mana memberikan nabla R pangkat N sama dengan N R pangkat N-1 dikalikan dengan R atau P atau vektor satuan R. Coba dibandingkan dengan dx pangkat N sama dengan nx N pangkat N-1 dx. Dengan perbandingan dengan persamaan tersebut, maka nabla per R itu sama dengan min R kuadrat dikalikan dengan vektor satuan, sehingga bisa diperoleh nabla cross ds per R sama dengan min ds cross nabla 1 per R sama dengan ds cross R per R kuadrat. Nah, jadi bisa diperoleh medan magnetnya sama dengan mu0I per 4V nabla X integral ds per R sama dengan nabla cross A, sehingga bisa diperoleh vektor potensialnya dari vektor potensial A sama dengan mu0I per 4V integral ds per R, atau sama dengan ds ini tak lain adalah X dikalikan dengan dx-nya, sehingga bisa disubstitusikan dan bisa diintegralkan. A sama dengan mu0I per 4VR integral x1 sampai x2 x dot dx. Berarti setelah diintegralkan diperoleh mu0I per 4VR dalam kurung x2 min x1 dikalikan dengan vektor satuan x. Karena dari persamaan B sama dengan nabla cross A itu sama dengan zo A per zo Y kali Z topi atau vektor satuan Z, sehingga bisa diperoleh medan magnetnya. Di sana sumbu Y-nya itu sama dengan sumbu R ya, dan A-nya itu sama dengan AX dan AY sama dengan AZ atau sama dengan 0, karena di sini A-nya pada sumbu X saja, sehingga di AY dan AZ itu sama dengan 0. Dari sini bisa diperoleh B sama dengan zo A per zo R Z, itu vektor Z ya, pakai tanda panah, sama dengan mu0I per 4V x1 min x2 per R kuadrat dikalikan Z, atau secara skalarnya bisa ditulis B sama dengan mu0I per 4VR x1 min x2 per R kuadrat sama dengan mu0I per 4VR dikalikan dengan cos alpha 1 min cos alpha 2, yang mana rumus ini tuh sama dengan rumus yang tadi yang sudah di persamaan berapa, itu saya tidak menulis itu persamaan berapa. Tadi sempat kita temukan persamaan sama ya, besarnya B sama dengan mu0I per 4VR cos alpha 1 min cos alpha 2. Nah, di sini dalam rumus potensial vektor pada rumus A sama dengan mu0I per 4V integral ds per R ini, maka I ds dapat diganti juga dengan dq dikalikan V atau rho V delta atau J dikalikan dengan delta. Nah, di sini kita bisa memperoleh potensial magnet ya, yang ujung-ujungnya kita mencari medan magnet itu sendiri. Nah, untuk
untuk pertemuan untuk pembahasan kali ini cukup sekian, nanti bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya masih dalam magnet. Kita akan belajar flux magnet dan pemakaian contoh pemakaian pada gaya Lorentz. Oke, terima kasih.